Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Semua yang hadir di sini semoga wangi di sisi Allah dunia akhirat beserta keluarganya. Nanti di lain waktu di detik yang sama kita masing-masing sudah berada di kubur kita sendiri-sendiri. Semoga saat itu bahagia, Allah sayang kepada kita sebagaimana saat ini kita merasakan sejuknya udara, mata memandang pohon yang bagus, lampu yang kuning. Semoga kubur kita kelak Allah jadikan taman surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jamaah, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kita kepada semua yang ada di majelis ini. Ya, juga nggak lupa Bapak Ustadz Haji Andre, Bapak Kiai Huda Nur Sidik yang beliau juga berdakwah hebat dengan mensiarkan itu lewat YouTube, itu dakwah yang luar biasa. Juga guru-guru yang lain, Ustadz Sutrisna udah pulang ya? Izin. Ya, udah pulang. Ajar ngaji. Ada taklim ya. Juga dari rombongan Masjid Jami Baitur Rahman Bedahan, semua yang ada di situ juga semoga wangi di sisi Allah dunia akhirat. Ini yang datang berzikir di majelis seperti ini nggak akan berangkat kembali ke rumahnya dari majelis ini kecuali dosanya diampuni Allah Subhanahu. Dosa yang Allah ampuni Allah gantikan dengan keberkahan yang banyak. Barang siapa berzikir kepada Allah dengan ikhlas, Allah gantikan zikirnya dengan zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun, untuk memohon hajat-hajat kita dikabul, memohon rahmat dari Allah, memohon rizki, memohon ilmu yang barokah, memohon penyakit yang disembuhkan, dan banyak sekali keperluan kita kepada Allah, yang mana seluruh keperluan kita bergantung mutlak kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang maha murah gak pernah bosan apapun yang diminta oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta raya. Allah sanggup memberikan segalanya selamanya. Ya, yang kita mampu melihat maupun banyak yang kita nggak bisa melihat. Adapun zikir Allah kepada kita yaitu merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menolong kita dari kesulitan. Allah jadikan kesulitan kita menjadi mudah. Allah berikan keberkahan yang banyak. Allah berikan ampunan, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan sekarang di belahan dunia yang lain, tadi saya melihat berita itu di bagian India, bagian mana itu 7 orang tewas oleh serigala. Zaman begini masih ada orang dimangsa serigala. Lalu di negara yang lain banjir, banyak yang nggak ketemu. Di negara yang lain 800.000 di Jepang siap-siap diungsikan kena topan Shenzhen apa topan apa itu. Tempat yang lain lagi gunung meletus. Tempat gunung-gunung di negeri kita juga meletus karena kepanasan. Ya, itu Gunung Semeru telepon sama Gunung Merapi. Meru, ente kan yang telepon Merapi ya? Semeru ya? Semeru telepon ke Gunung Merapi. Kata Semeru, ente kenapa meletus? Dia ditanya begitu kepada Gunung Merapi. Saya sakit perut. Kenapa ente sakit perut? Ini manusia yang di atas saya ini pada durhaka kepada Allah, sehingga perut saya sakit, mulut saya muntahin aja isi perut saya. Kata Gunung Semeru. Lalu nanya Gunung Semeru kepada Gunung Merapi, lah ente kenapa ente batuk-batuk? Saya juga pusing lihat kelakuan manusia pada serakah. Ya, pada serakahnya berlebihan, kayak dia mau hidup 1000 tahun. Kayaknya dia nggak hidup 1000 tahun, maunya hidup selamanya. Ya, rakus, serakah,
serakah pada harta, serakah pada kekuasaan, lupa sama mati. Pala saya sakit jadi saya batuk, keluar itu lahar-lahar dari perut gunung saya. Ya. Lalu telepon lagi ke gunung ibu, lente kenapa meletus? Sama juga ente pusing lihat kelakuan manusia pada durhaka pada Allah. Nanya lagi pada yang longsor, kenapa ente longsor? Bagaimana saya nggak longsor? Kata tanah itu, ini manusia pada berbuat maksiat, pada durhaka. Satu sikut satunya bunuh satunya, nggak ada halal, nggak ada haram. Hantem semua mereka pada lupa kepada Allah. Saya sakit kepala, akhirnya saya geser-geser sedikit, longsor ini tanah. Kira-kira begitu. Percaya nggak itu gunung sama gunung bisa teleponan? Semoga benar. Saya nggak dengar teleponnya, tapi cuma kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya. Kalau nggak bisa telepon mungkin pada main WhatsApp. Ya. Ente kena bisa kompakan. Ayo kita meletus bareng-bareng ini manusia supaya insaf. Ya, ya makanya batuk sono. Habis batuk sono gunungnya, batuk sana, batuk sana, batuk sana. Yang salah manusia sendiri. Tambah hari banjir bandang di muka bumi tambah banyak. Kenapa banjir banyak tambah banyak? Pohonnya ditebangin. Tebanginnya rakus, berlebihan. Boleh nebang pohon tapi dengan alasan yang benar. Ya. Itu pohon-pohon ditebangin, burung begitu pulang dia lihatlah rumahnya udah nggak ada, nangis itu burung. Iya, nangis dia. Lah rumah saya tadi di sini sekarang nggak ada. Pohonnya, anak saya kemana? Kata si burung. Tadi rumah saya di situ, anak saya 3, 4, saya lagi nyari makan buat anak-anak saya. Saya pulang rumah saya udah nggak ada, ditebang. Si lebah begitu juga lah. Kemana ini koloni saya, teman-teman saya? Pada nggak ada, ditebangin. Kira-kira begitu nggak? Pasti begitu. Ya, pasti begitu dia nangis. Ya, satu waktu saya pergi ke Babat, ke satu teman saya. Saya dikasih sarang burung walet. Saat itu burung walet itu sarangnya lagi mahal-mahalnya 1 kilo 15 juta ya. Saya dikasih, nggak tahu kasihnya berapa kilo, saya nggak tahu. Saya dikasih, saya bilang enggak, saya nggak mau. Kenapa? Enggak, saya nggak mau. Ditanya lagi kenapa? Ini harganya mahal, saya tahu mahal, tapi saya nggak mau. Kenapa? Lah, ini si walet, ente ambil sarangnya, dia datang nangis, sarangnya hilang. Sehingga saya nggak mungkin bisa makan itu sarangnya dengan enak begitu aja. Dia nangis, sarangnya hilang, tempat tinggalnya hilang. Coba bayangin zaman Rasulullah SAW. Beliau memimpin perang pasukan yang bersenjata lengkap. Ada seekor kijang mau melahirkan di tengah jalan, dijaga dulu oleh beliau. Ya, pasukannya suruh lewat duluan, beliau paling belakang. Menjaga supaya kijang itu aman melahirkan induk dan anak. Terus kita nggak boleh bakar semut. Ya. Ini sekarang orang pada buas-buas. Ya, salah sedikit bunuh, salah sedikit jenazahnya dicor di dalam drum, dibuang di septic tank, dicor di dalam rumah. Ya, nanti salah sedikit bininya dibunuh. Ya, begitu juga bininya, suaminya nggak pas sedikit dibunuh juga. Sama, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, bini bunuh suami, suami bunuh bini. Naudzubillah min dzalik. Kita semoga kita dan keluarga kita Allah jauhkan dari hal itu. Itu hal yang disenangi syaitan. Kita musuhnya syaitan. Kita atiullah wa atiur Rasulullah SAW. Ini yang di majelis, yang di pesantren, Ustaz, supaya mereka dari kecil selalu diisi tauhid yang kuat. Apa gunanya mereka pintar baca ini dan itu kalau tauhidnya lemah? Nggak ada gunanya. Bagus
tauhidnya kuat, ilmunya bagus, harus tauhid lebih kuat.